Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Informasi yang beranggotakan saya Claudia Limbong Mangala, Saya Dia Nugra. Saya Nanda Wiranti, saya Maria Surabaya, dan saya Priti Setia. Di sini kami akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mata dalam menggunakan teknologi, terutama di era milenial sekarang untuk para remaja dan anak-anak muda. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys. halo dan Buat apa kamu? biasa scroll TikTok Hai, TikTok terus lah, banyak tugas tak ini oh. Sapi juga belum sih. biasa. Berarti buat apa kok? Berarti Ada main game ini. astaga, jangan kok terlalu dekat cok. Baru ini kita terang sekali itu cahayanya. Kasih mundur-mundur kok sedikit lah kok itu serius. Main Nggak HP kelihatan agak nih. jauh sedikit. Iya, masalahnya tuh memang belum pinu rasa sekarang nih. Juga kak, begini kak juga gini. Pakai kacamata, enggak tahu minus berapa ini mataku tanpa parah. Kalau begini terus tak main game. Jadi bagaimana bagusnya? Kalau begini kok, kalau kau main HP kasih agak mundur sedikit dengan matamu, terus ini cahayanya kasih kasih gelap sedikit, jangan kasih terang. Begitu. Baru kalau dimati lampu tuh, kalau mati lampu, kau sering main kah HP mati lampu? Sering. Nah itu tuh, itu enggak bagusnya. Gelap baru langsung terang dari HP, bagusnya itu tuh. Kalau misalnya kau mau masih main game, kasih nyala kau lampu baru. Ini kau ukur supaya enggak terlalu terang ini. Oh iya, Pak. Lihat kau share itu. Hei, bagaimana itu tugas ini oh? Nanti pilih kerja. Oh iya deh. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu definisi dari teknologi informasi. Seperti yang kita semua tahu, teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan IT, Information Technology, merupakan suatu teknologi yang dalam keseharian manusia sangat berguna, yaitu bisa membantu manusia untuk membuat, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Ya, kita kan semuanya pasti menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa mempermudah kehidupan kita. Dalam teknologi informasi ada pun jenis-jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis dari teknologi informasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknologi yang digunakan zaman sekarang. Yang pertama itu ada handphone, kemudian ada laptop, kemudian ada komputer, dan yang terakhir itu yang sering kita gunakan itu adalah televisi. Kenapa? Karena dari beberapa alat-alat teknologi ini itu sudah banyak mengandung radiasi-radiasi tinggi yang berbahaya untuk mata. Di sini saya akan membahas lebih khusus tentang bahaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Itu saya akan menjelaskannya secara umum dan juga saya akan menjelaskannya bahaya dalam bidang kesehatan. Bahaya yang pertama adalah mengenai keamanan data. Tentu saja sebagai pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat itu mungkin saja akan memasukkan data-datanya yang bersifat pribadi dan perlu diprivasi ke dalam sistem informasi dan komunikasi tersebut tanpa tahu secara tepat bagaimana cara untuk menjaga agar datanya tersebut tidak terbongkar dan tidak bocor ke orang lain, sehingga hal tersebut masih membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan dari data-data orang yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi. Kemudian bahaya yang kedua adalah mengenai kehidupan sosial. Nah, hal ini berhubungan dengan penggunaan media sosial. Tentu teman-teman juga menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Di dalam penggunaan media sosial, kita mungkin saja bertemu dengan banyak manusia-manusia baru yang kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana karakternya, tetapi kita berteman secara maya di dalam media sosial. Hal itu tentu kita tidak tahu apakah dia akan membawa kita ke arah yang positif atau malah sebaliknya. Hal itu juga merupakan suatu bahaya dari penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi. Kemudian bahaya yang ketiga itu mengenai kecanduan. Kecanduan ini tentu banyak dialami oleh teman-teman sekalian, bahkan mungkin saya juga. Kecanduan ini ketika kita sudah mulai merasa tidak enak ataupun merasa ada yang kurang ketika kita tidak berada lagi
di samping smartphone kita ataukah saat kita tidak menggenggam smartphone kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai ketentuan hak cipta. Hal ini erat kaitannya dengan teman-teman yang mungkin sering membuat suatu karya kemudian dipublikasikan. Nah, betapa tidak enaknya apabila kita telah membuat suatu karya dengan sebagus-bagusnya, tetapi kemudian karya tersebut ketika sudah dipublikasikan malah diciplak atau disalin oleh orang lain, kemudian diklaim sebagai milik oleh orang tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu bahayanya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kejahatan cyber. Hal ini mungkin masih cukup tabu bagi sebagian orang yang belum mengerti tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, kejahatan cyber itu mungkin sebagai suatu perlakuan dari orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan sistem informasi dan komunikasi. Entah itu dia menggunakannya untuk melakukan suatu transaksi ataupun penyaluran yang bersifat ilegal. Contohnya saja, ada salah satu situs yaitu dark web, di mana dalam satu situs tersebut terjadi suatu transaksi yang ilegal dan tentu saja bersifat negatif. Contohnya misalnya peredaran narkoba ataupun seks bebas. Nah, itu adalah bahayanya secara umum. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai bahayanya bagi kesehatan kita, terutama di sini saya akan membahas mengenai kesehatan mata kita. Nah, penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi yang berlebihan itu dapat berdampak cukup buruk bagi mata kita. Dimana jika kita terlalu keseringan atau yang tadi saya katakan kecanduan dengan menggunakan smartphone atau laptop, komputer, itu akan membuat mata kita cepat lelah, membuat mata kita kering, dan tentu saja teman-teman pernah merasakan apabila kita berkedip mata kita itu pedis. Nah, itulah bahaya dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kesehatan kita. Teman-teman, saya di sini akan membagi tips bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, menjaga kecerahan layar monitor. Yang kedua, gunakan screen protector. Dan yang ketiga, atur jarak pandang mata. Yang keempat, istirahatkan mata. Yang kelima, alihkan pandangan. Dan yang keenam, konsumsi buah dan sayuran. Yang terakhir, periksa mata. Baik, yang berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, kecerahan layar monitor, yaitu aturlah posisi dan kecerahan layar monitor sesuai dengan posisi yang paling nyaman untuk Anda. Jangan mengatur tampilan layar menjadi terlalu cerah atau terlalu gelap agar Anda tidak kesulitan dalam melihat monitor. Yang kedua yaitu gunakan screen protector, yaitu untuk memasang screen protector untuk mengurangi pancaran radiasi dari layar monitor ke mata, sehingga tidak cepat memudahkan mata Anda kelelahan saat melihat layar monitor. Yang ketiga yaitu atur jarak pandang mata, yaitu aturlah jarak antara mata dengan monitor. Idealnya jarak mata dengan monitor yang aman adalah 50-100 cm. Jangan memasang monitor terlalu dekat dengan mata kita karena akan membuat mata cepat lelah. Yang keempat yaitu istirahatkan mata. Secara normal manusia akan berkedip sebanyak 18 kali selama 1 menit. Namun akan tetapi ketika kita menatap layar monitor, mata kita akan jarang berkedip. Maka itu usahakan setiap 1 jam istirahatkan mata selama 5 menit saja tanpa menghadap monitor agar mata Anda tidak mudah iritasi atau mudah lelah. Lakukanlah olahraga mata sebagai pencegahan. Yang berikutnya yaitu alihkan pandangan. Saat menatap monitor, mata Anda hanya akan tertuju pada satu objek saja, yaitu monitor. Usahakan Anda mengalihkan pandangan Anda sejenak saja dari monitor. Pandanglah pemandangan sekitar Anda, terutama pepohonan hijau. Jika ada, hal ini dilakukan agar mata Anda tidak cepat lelah juga, dan juga dapat mengusir pusing yang hinggap di kepala. Yang keenam yaitu konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin A sangat bagus dan baik bagi kesehatan. Contohnya yaitu pisang, alpukat, sama brokoli. Perbanyaklah mengkonsumsi buah dan sayur agar Anda tidak kekurangan vitamin A sehingga Anda tidak memiliki gangguan mata nantinya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu periksa mata. Agar Anda tahu bagaimana kondisi mata Anda, jangan sampai lupa untuk melakukan pengecekan mata atau check up dan konsultasi kepada dokter spesialis mata. Usahakanlah setiap 3 bulan sekali Anda memeriksakan kondisi mata Anda. Jika suatu saat Anda mempunyai keluhan
maka akan segera mendapat penanganan yang tepat dari ahlinya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye.